Brigadir Joshua merupakan polisi yang menjadi korban penembakan pada 8 Juli 2022. Berikutnya, polisi melakukan pemeriksaan lanjut yang mendapat dorongan dari masyarakat luas, yang akhirnya awal kali Baradae menjadi tersangka pertama. Namun ternyata Baradae tidak mau sendirian. Akhirnya dengan dorongan masyarakat dan pengakuan Baradae, terkuaklah pembunuhan ini direncanakan oleh Irjen Pol Verdi Sambo. Pada 8 Agustus 2022, Irjen Verdi Sambo ditetapkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai tersangka dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, yaitu pasal pembunuhan berencana. Dan berikutnya, ternyata banyak isu terkait Irjen Verdi Sambo ini yang terkuak ke publik. Salah satunya adalah Konsorsium 303. Hal ini akan kita bahas dan kita kupas dalam Libas, analisa berita bersama LBH Abu Nawas. Telah hadir owner LBH Abu Nawas, advokat muda Nurul Jamal Habaib dari Kabupaten Bondowoso atau yang terkenal dengan Kota Tape di Jawa Timur, Indonesia. Selamat berjumpa. Selamat berjumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ya, jadi para pemirsa, kita santai saja. Ya. Oke. Apa ini? Ya. Jadi masalah FS ya? Betul, fenomena FS. Fenomena FS. Ya. Nah, ini sebenarnya pembelajaran ya bagi masyarakat di Indonesia agar kita bisa berpikir rasional dan kita bijaksana dalam mengambil setiap tindakan. Tidak terburu-buru. Karena hasil dari terburu-buru itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat fatal. Itu ya, poinnya. Dari di awal dinyatakan tembak-menembak, kemudian dengan secara masif konferensi pers ya pada waktu itu Kabid Jakarta Humas, Selatan ya, Kabid Humas juga. Kabid Humas menyatakan itu tembak-menembak, pada akhirnya berbalik di mana ini bukan tembak-menembak. Ya. Bahkan ada disangkakan juga bahwa ada obstruction of justice itu, jadi menghalangi proses penyidikan itu tadi. Ada 3 poin catatan saya bahwasanya di sisi lain bagus dan tidak bagus. Oke. Tidak bagusnya, janganlah seorang penegak hukum itu, seorang apalagi yang berlabel jenderal atau siapapun itu penegak hukum, janganlah melakukan upaya-upaya yang tidak berdasarkan dasar hukum atau mengarang-ngarang atau mengharang cerita. Jangan. Sisi baiknya, yang lain sekarang kan mengecam Sambo, Sambo begini, Sambo begini, Sambo begini, Sambo begini. Tapi dengan adanya berita yang terakhir ini, justru saya bisa menarik kesimpulan, stop sudah bahas Sambo. Karena apa? Karena si Irjen Pol Sambo ini menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab, ya kan? Saya akan bertanggung jawab secara tersirat, dia telah mengakui kesalahannya. Ini adalah sifat gentleman, di mana siapapun yang melakukan kesalahan, akui itu saja. Toh dengan mengakui kesalahan, toh dengan mengakui apa yang telah diperbuat, itu bukan akan memperjelek citra seseorang. Justru itu akan membuat masyarakat, wah ya ternyata orang ini sudah kembali ke jalan yang benar. Orang ini kemarin hilaf, orang ini kemarin tidak mendapatkan hidayah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya poin yang paling penting, stop sudah bahas Sambo. Stop sudah bahas Sambo. Kalau bisa kita support kepolisian. Poin yang ketiga ini, kita support kepolisian, bahwasanya kepolisian ini bisa menunjukkan presisinya. Ingat kalau kita lihat backgroundnya, gimana kedekatan Pak Sigit ini, Kapolri ini dengan Sambo kan dekat sekali kan, kalau saya lihat di YouTube itu kan dekat sekali. Betul. Tapi faktanya dia tetap mengangkat marwah Polri, sudah salah. Gitu loh. Salah. Jadi tetapkan tersangka begitu, sehingga membentuk tim sus dan lain sebagainya. Itu langkah yang harus ditiru oleh semua jajaran kepolisian, baik di Polda, di Polres, di Polsek, tiru itu. Jadi kalau dalam hal
kesalahan, kita tidak boleh memandang ini teman saya, ini saudara saya, sudah salah, titik. Dan bagi orang yang sudah mengakui kesalahannya, sudah kita apresiasi juga. Ya sudah, sampean salah, ya sudah mengakui kesalahan. Jangan justru diberitakan dengan bahkan dikasih meme itu. Saya juga pada akhirnya awal-awal saya juga kan siapa sih yang tidak kesel ya ketika ada orang yang menskenario gimana sebuah kejahatan itu terstruktur dan diskenario agar seakan-akan itu terjadi tembak-menembak. Artinya ada drama di siapa yang, apalagi kita orang kan penegak hukum. Tapi ketika seseorang ini sudah mengakui kesalahannya, Allah saja Tuhan kita ya kan, Maha Pengampun kan gitu kan. Artinya ya ini udah lebih masuk kita ke dalam. Artinya sudah stop Sambo ya. Stop Sambo, dia sudah mengakui kesalahannya, nanti akan diproses di persidangan. Janganlah masyarakat menambah bebannya ini orang. Menambah bebannya dengan memberitakan, ngasih meme wajahnya dibuat begitu. Jangan. Kita support Kapolri agar ini tetap on the track. Kemudian sekarang kan sudah limpah ya? Sudah dilimpahkan. Kalau sudah dilimpahkan nanti sudah P21 tinggal disidangkan, kita support. Kita pantau bersama sidangnya. Ya kan, di sidang baik di dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti. Kemudian kita lihat tuntutannya, kemudian kita lihat putusannya. Intinya kita support penegak hukum kita, jangan kita selalu suudon atau bahasanya kita pesimis lah ya, atau berburuk sangka. Jangan-jangan nanti begini, jangan. Jadi intinya yang berlalu sudah berlalu, banyak kasus-kasus yang lain yang harus ditegakkan. Contoh yang udah jelas di Bondowoso nih, kasus Justice for Suparmi yang sudah 1 tahun lebih ini. Justice for Suparmi. Yes, jadi keadilan untuk Bunda Suparmi, untuk linknya di bawah ini www.justiceforsuparmi. Di mana di situ satu CCTV-nya ada hilang, disita, ya kan? Tersangka udah ngaku, saksi-saksi sudah dimintai keterangan, ahli dimintai keterangan, dan pelakunya sudah ditetapkan tersangka. Sampai detik ini, tidak ada sidang, tidak ada apa. Artinya stop Sambo, ayo kita fokus kepada perkara-perkara yang lain yang sebenarnya perlu dan sangat perlu untuk kita perhatikan. Mungkin masyarakat luas perlu gambaran Justice for Suparmi ini bagaimana awalnya. Mungkin singkat saja. Singkat saja. Intinya ada seorang ibu-ibu yang dimana dia, kalau bahasa saya ya, bukan atas kelalaian nakes, tapi dia dibunuh. Ya, di salah satu rumah sakit dia itu ditinggal selama 5 jam, kemudian dia meninggal dunia, ya kan? Kemudian setelah itu laporkan ke polisi, diperiksa saksi-saksi, bukti CCTV disita, kemudian ahli diperiksa, kemudian calon tersangka diperiksa hingga ditetapkan tersangka. Sebentar, agar lebih mendalam, TKP di mana dan yang lapor siapa ini? Ini di Bondowoso, pelapornya atas nama Aris Sony Prima Yoga, itu pelapornya ya. Nah, kebetulan saya lawyernya, dan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian di Resort Bondowoso. Saya mengapresiasi 2 jempol untuk penyidik, tapi ketika mau P21 dikembalikan berkasnya. Alasannya saya tidak tahu, tidak logis alasannya. Maka dari itu dengan video ini ayolah masyarakat, terutama penegak hukum di atas, Pak Kejaksaan Agung. Ayo Pak Kejaksaan Agung, lihat ini video. Dan nanti lihat video link di bawah ini, saya tampilkan seperti apa kronologi Justice for Suparmi. Artinya Sambo dah finish ya. Tinggal bagaimana masyarakat ini, banyak di sekitar kita kasus-kasus yang sebenarnya butuh perhatian. Ya, kasus seperti tadi, kasus yang melibatkan rumah sakit. Bahkan di Bondowoso ini ada kasus kemarin ada kasus umroh ilegal, penipuan modus umroh. Banyak kasus-kasus di Bondowoso ini, banyak sekali. Dan di daerah lain tentunya juga banyak yang juga harus mendapatkan atensi yang sama seperti atensinya polisi kepada Irjen Sambo. Jadi kesimpulannya, atensinya samakanlah. Karena kita butuh kepastian hukum, kita butuh keadilan. Itu Mas Huda. Jadi butuh keadilan. Jadi para pemirsa, yang kemudian menjadi garis bawah adalah kata pepatah, kulil haqqo walau kana murron. Ya, betul. Katakanlah yang hak walaupun itu menyakitkan. Dari saya ingat kutipan surat Ar-Rahman
yang ini ayat harus ditancapkan pada semua penegak hukum, terutama pada kepolisian, kejaksaan, dan para hakim-hakim. Apa itu? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Intinya tetap berbuat baik, tetap on the track, katakan yang benar walaupun itu menyakitkan. Itu. Para pemirsa di rumah, itu